Ya, karena saya tahu kalian tidak suka banyak basa-basi, yuk langsung saja Gogon ceritain. 5 tahun sudah, bangsa Viking dan naga berdamai. Sekarang mereka hidup berdampingan di Pulau Berg. Dulu para Viking memiliki tradisi membunuh naga. Tapi sekarang diganti menjadi balap naga. What are you doing, Snotlouts? They're gonna win. Didn't she try to bury you alive? Only for Semua naga ini pindah ke Pulau Berg dengan dilengkapi dengan kandang buatan khusus, tempat makanan sepuasnya, tempat mandi, bahkan alat canggih pencegah kebakaran. Terlihat Astrid dan lainnya sedang balap naga, dengan memperebutkan domba, dan mengumpulkan sebanyak mungkin. Akhirnya Astrid menjadi pemenangnya, dengan jumlah domba terbanyak yang dia dapatkan. Sedangkan Heikap dan Totles sedang berlatih terbang menjelajahi awan. Nah terlihat nih, Totles bisa terbang solo tanpa dipandu oleh Heikap. Begitu juga Heikap yang bisa terbang dengan bantuan sayap buatan. Sampai akhirnya mereka terjatuh di hutan. Tidak sengaja Heikap menemukan wilayah baru, lalu di sini dia mengeluarkan peta untuk menggambar dan menamai wilayah baru tersebut. Tiba-tiba Astrid datang, dia memberitahu bahwa dia telah memenangkan lomba, dan alasan Heikap tidak mengikuti pertandingan, karena menghindari ayahnya memintanya sebagai penerus pemimpin bangsa Viking. Tapi Heikap tidak memberikan jawaban kepada ayahnya. Kemudian Heikap melihat sesuatu. Karena penasaran dia dan Astrid pergi untuk melihat langsung. Mereka sampai di tempat yang dipenuhi dengan duri es. Tiba-tiba ada seseorang yang menembakkan jebakannya mengenai Stormflee. Lalu Heikap dan Astrid menghampiri tempat itu untuk menyelamatkan si Stormflee. Di sana mereka bertemu dengan pria bernama Eiret. Dia mengira Heikap dan Astrid merupakan salah satu pasukan naga yang mencuri naga mereka. Tanpa seekor naga es menghancurkan benteng mereka. Dan orang itu adalah Drago, yang memaksa Eiret dan pasukannya untuk memburu naga. Lalu diserahkan dan digunakan untuk pasukan naga. Jika Eiret tak memenuhi permintaannya, ia akan disiksa oleh Drago. Heikap dan Astrid makin tidak mengerti yang dikatakannya. Lalu dengan cepat Heikap dan Astrid melepaskan Stormflee, dan mereka pun kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, sesampainya di Berg, Heikap menghampiri Stoik ayahnya, yang sudah menunggunya. Lalu dia mengatakan bahwa dia menemukan pulau tersembunyi yang hancur dipenuhi duri es. Di sana para penduduk bekerja untuk Drago, dengan menangkapkan naga. Stoik yang mendengar nama Drago langsung meminta penduduk memasukkan naga-naga mereka ke dalam kandang dan bersiap untuk berperang. Di sini Heikap menyampaikan idenya kepada Stoik untuk kembali ke sana agar mengubah pikiran Drago dan mencegah perang agar menjadi kedamaian. Di sini Stoik langsung menolak ide Heikap, karena pikiran tidak akan bisa diubah. Tapi Heikap tetap pergi bersama Totles untuk menemui Drago. Tidak lama kemudian mereka menemukan Eiret dan mendarat di kapalnya. Mereka di sini menyerahkan diri serta menyerahkan semua senjata milik mereka. Hal itu membuat Eiret bingung, lalu Heikap mengatakan dia akan membujuk Drago. Eiret dan lainnya malah tertawa mendengar itu. Tiba-tiba Snotlord datang dan membawa kabur Heikap tanpa tahu rencana Heikap sebenarnya. Lalu datang bangsa Viking lain, dan Stoik menyuruh Heikap pulang. Tapi Heikap menolak sampai akhirnya Stoik menceritakan kisah masa lalunya. Jadi dahulu ada rapat kepala suku untuk membahas serangan naga. Lalu datang orang asing bertubuh besar dan mengenakan jubah kulit naga. Dia mengatakan bahwa dia adalah Drago, dan meminta semua pemimpin untuk tunduk kepadanya, karena dia akan membebaskan manusia dari kekejaman para naga. Mendengar itu semua, pemimpin tertawa. Drago yang marah langsung pergi dan menyumpah mereka. Lalu tiba-tiba muncul naga lapis baja membakar tempat itu sampai menjadi abu, dan hanyalah Stoik yang berhasil selamat. Tapi di sini Heikap tetap pada pendiriannya, lalu pergi bersama Totles. Saat terbang, Heikap bertemu dengan penunggang naga yang lain. Hold on. Di situ Heikap diculik oleh penunggang naga tersebut dan dibawa ke suatu tempat, sedangkan Totles tenggelam di danau es.
my dragon! Drago. Ternyata Toothless diselamatkan naga lain dan dibawa ke hadapan Heicap. Lalu dia mencoba menyentuh Heicap. Yang mengejutkannya lagi, saat membuka topengnya, dia adalah ibunya Heicap. Could it be? How is this possible? Should I? Never forget. Di sisi lain Stoik melihat topeng milik Heicap di Danau Es. Dengan cepat Stoik meminta naganya melacak Heicap. Kembali ke Heicap yang masih tidak percaya bahwa itu ibunya. Lalu dibawa untuk melihat suatu tempat tersembunyi. Ternyata tempat itu sangat indah. Banyak ratusan naga yang tinggal di sana, sekaligus tempat persembunyiannya. Selama 20 tahun, ibunya yang bernama Valka, hidup di tempat bersama para naga dengan mempelajari para naga, dan juga menyelamatkan mereka dari Drago. Lalu di sini Heicap memberitahu bahwa ayahnya telah berubah. Begitu juga dengan bangsa Viking yang sekarang menerima naga sebagai keluarga. Tapi di sini ibunya tidak percaya, lalu bercerita waktu Heicap masih bayi. Saat bangsa Berk diserang para naga, salah satu naga mendekati Heicap. Hampir saja Valka mau membunuh naga tersebut. Tapi di situ dia melihat naga itu tak menyakiti Heicap, lalu Valka sadar bahwa itu bukti yang diyakini tentang naga. Sampai akhirnya Valka dibawa oleh naga itu yang dikira bagian dari mereka. Setelah itu ibunya memperkenalkan Raja Naga yang berkuasa di tempat ini, dan membuat tempat di sana menjadi indah dengan nafas esnya. Naga tersebut bernama Alpha atau Bewilderbest. Covering their secrets. Kembali ke Astrid yang mengkhawatirkan Heicap, dia berencana menculik Aerith untuk menunjukkan tempat Drago. A kidnapping? Yay, can you ride with me, Kenny? You're gonna show us the way to Drago. And help Dragon ride! Di sisi lain, Heicap diajak Valka melihat naga Alpha memberi makan para naga yang lainnya juga. Di sini Heicap tak lupa menggambar tempat baru yang ditemukan bersama sang ibu. Kemudian dilanjut dengan memperlihatkan kemampuannya masing-masing. Di sini Heicap menunjukkan kemampuannya yang bisa terbang. Tapi dia jatuh karena pendaratan yang tidak sempurna. Lalu Valka menghampiri Heicap, dia sadar bahwa Heicap mirip dengannya dan meminta maaf, karena selama ini tidak berada di sisinya. Kemudian Valka ingin menunjukkan sisi rahasia dari naga yang telah dia pelajari selama ini. Di sini Valka berkata bahwa Heicap dan dirinya akan mengubah dunia untuk seluruh naga, agar mereka lebih aman. Setelah itu Heicap berpikir bahwa bisa bicara dengan Drago jika bersama ibunya. Tapi ibunya menolak dan memilih melindungi para naga. Sementara itu Astrid sudah sampai di tempat Drago. Dia penasaran dengan sesuatu yang di dalam air. Tiba-tiba pasukan Drago menyerang dari belakang dan mereka semua dibawa ke hadapan Drago. Di sana Drago dengan mudah menjinakkan Hook Fang. Hey! Karena kondisi mereka yang disandera oleh pasukan Drago, Astrid berniat menakuti Drago dengan memberitahu bahwa Heicap anak dari Stoik kepala suku Berk. Dia yang menemukan mereka, dan Heicap adalah ahli naga terhebat di dunia. Mendengar itu, Drago gak terima karena hanya dialah yang bisa mengendalikan naga. Drago yang marah meminta pasukannya menyerang Pulau Berk untuk menguasai Berk. Kemudian pasukan Drago menyeretnya, karena dia yang telah membuat tempatnya diketahui bangsa Berk. Tapi untungnya Stormflee melindungi Aerith. Kembali ke Stoik yang berhasil menemukan Heicap. Dia membawanya untuk pulang, lalu dia bertemu dengan istrinya yang 20 tahun menghilang. Just have to handle it delicately, so... You might want to take this one, huh? Stayed away all of these years, and why didn't I come back to you? That you could change, Stoic. That anyone stop the fighting to find another answer, but did any of you alone? But I thought he'd be better off without me. Say something!
I lost you. Kembali ke Aerith, Astrid dan yang lainnya masih ditawan. Aerith mendekati Astrid berniat untuk membantunya keluar dari sana menyelamatkan para naga. We're going to save your dragons and get out of here or not? My life. Di sisi lain Jacob, Stoik dan Valka menikmati kebersamaan mereka seperti keluarga, dan mereka ini bernyanyi bersama. Miss me, you and love. But I've no need of mighty You ring the boat, I'd even sing you for. Stay beside me. I have no use for ring. I'll swim and sail the savage seas, but never. I thought I'd have to die. Will you be my wife once again? Yes. Cooking. Kemudian datanglah Drago dan pasukannya menyerang tempat Valka dan ratusan naga. Lalu Valka meminta Stoik dan Jacob bekerja sama mengalahkan Drago. Para naga yang keluar untuk menyerang pasukan, satu persatu ditangkap oleh Drago. Whatever comes, keep it hit. Ready the trap! Tak lama kemudian Astrid dan kawan-kawan yang tadi disandera oleh Drago, datang untuk membantu pertempuran ini. Down! Lalu datanglah Night Fury beserta ahli naga, Jacob, dan tidak ketinggalan dengan Raja Naga Alpha yang ikut dalam pertempuran. God, bud! Boy! Di sini Drago tidak mau kalah. Dia menyiapkan naganya sebagai lawan naga Alpha. Ternyata itulah yang disembunyikan Drago di bawah air yang dicurigai oleh Astrid tadi. Valka menyerang Drago, lalu Drago berniat membunuh Valka. Untungnya Stoik datang tepat waktu, dan melanjutkan pertarungan secara jantan dengan Drago. Sementara itu Alpha Naga milik Valka, dan Drago sedang bertarung sengit. Di sini Alpha milik Valka, dikalahkan oleh Alpha Naga milik Drago dan membuat semua para naga tunduk kepadanya. Lalu Stoik yang melihat istrinya terjatuh langsung menolongnya. Sedangkan Jacob mencoba berbicara dengan Drago untuk menyadarkannya. Di sini kemudian Drago mengatakan, kalau dia ingin membalaskan dendam karena dulu keluarganya mati karena naga, sampai dia kehilangan tangannya. Drago berniat ingin menelamkan naga untuk menaklukkan naga yang lain. Kemudian dia menunjukkan hal itu kepada Toothless. No dragon can resist controls them all. Toothless? Toothless, you okay, bud? What's the will over others? In the face of it. Di sini Alpha milik Drago mempengaruhi Toothless dan balik menyerang Jacob hingga Jacob hampir terkena semburan api. Jacob! Dad! No! Stoik. Tapi sedihnya nih, Stoik yang melihat itu langsung menyelamatkan anaknya hingga dia terbunuh. Tidak terima ayahnya meninggal, dia menyalahkan Toothless dan mengusirnya. Kemudian Alpha mempengaruhi para naga untuk ikut bersama dengan Drago. Di sini sekarang Jacob tidak hanya kehilangan ayahnya, tapi juga Toothless.
Setelah melakukan upacara kematian ayahnya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Tapi di sini dia sadar, harus menyelesaikan semua ini demi perdamaian. Lalu Heikab bersama yang lainnya pergi mengalahkan Drago. Di sini mereka menunggangi naga-naga bayi yang tidak bisa terkena hipnotis menuju Berg yang sudah diserang oleh Drago. Sementara itu di Berg, para naga peliharaan penduduk Viking dibuat hipnotis oleh Alpha. Dead! Kembali ke Heikab yang sudah sampai dan menyusun strategi untuk mengalahkan Alpha. Sementara teman-temannya mengalihkan perhatian Alpha. Heikab menemui Drago yang menunggangi Toothless. Di sini Heikab berusaha untuk menyadarkan Toothless dan berhasil. Di situ Toothless langsung menghempaskan Drago lalu kembali ke Heikab. You'd never hurt me. You're my best friend, but... friend. Attaboy, that's it! I'm here! Agar tidak terkena hipnotis lagi, Heikab memasangkan penutup mata dan telinga ke Toothless. Di sini Toothless menyerang Alpha dengan teknik yang mereka sering lakukan. Take control of it! Toothless! Stop them! Now! Not again. It's all over now. Tidak lama kemudian, Alpha menyerang Heikab dengan semburan es. Lalu di sini Toothless menolongnya, tapi akhirnya mereka membeku. Hal yang mengejutkan tak disangka, Toothless melawan Alpha sendirian untuk melindungi Heikab. Dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Serangan Toothless kepada Alpha membuat para naga lainnya mulai sadar dan berbalik menyerang Alpha. Disinilah terlihat arti dari mendapatkan kesetiaan naga dengan kasih sayang. Come on! Alpha Drago yang tidak sanggup lagi diserang, memilih untuk mundur dan akhirnya dimenangkan oleh Toothless dan Heikab. Akhirnya bangsa Viking bersorak untuk kemenangan mereka. Karena Toothless berhasil mengalahkan naga Alpha, maka dia akan menjadi naga Alpha selanjutnya. Akhirnya para naga tunduk kepada Toothless. Para naga yang tadinya terhipnotis, kini kembali kepada pemiliknya masing-masing. Singkat cerita, film diakhiri dengan Heikab yang sekarang menjadi kepala suku baru para bangsa Viking menggantikan mendiang ayahnya. Film pun akhirnya selesai. Itu tadi alur cerita dari film How to Train Your Dragon 2. Pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah, gitar kali dipetik. Gitarku petik basku betot, hai nona cantik mari kita betot. Hehehe. Saya Gogon pamit undur diri, assalamualaikum.